Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitasari dari kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Bab 3. Aliran-aliran dalam pendidikan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pendidikan, pendidikan memiliki nuansa yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai sebuah penyesuaian proses pendidikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Aliran ini telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Pendidikan ini telah dimulai dari zaman Yunani kuno. Di sini ada A. Aliran klasik dalam pendidikan. Aliran klasik ini ada aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan, walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan pengembangan zaman. Pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai pada zaman Yunani kuno dan berkembang dengan pesat di Eropa dan Amerika Serikat. Di sini ada aliran empirisme. Aliran empirisme ini bertolak dari Rosicrucian tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dan perkembangan manusia. Tokoh perintisnya yaitu adalah seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke yang mengembangkan teori tabulasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas yang putih, yang bersih, kertas putih yang mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. Di sini ada aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Tokoh aliran nativisme ini adalah Schopenhauer, filsuf Jerman. Ia berpendapat bahwa bayi lahir itu sudah dengan bawaan baik dan buruk. Istilah nativisme asal dari kata nati yang artinya terlahir. Di sini ada pendapatan dari pendekatan homologi humanistik, pendekatan akulturasi dari non-direktif, pendekatan konstruks, pendekatan Gestalt yang klasik, pendekatan search for meaning. Pendekatan-pendekatan tersebut tetap menekankan betapa pentingnya intivasi atau jati diri manusia. Di sini ada aliran nativisme. Tokohnya itu ada Cézanne, seorang filsuf Prancis. Naturalisme mempunyai pandangan yang bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, sehingga aliran naturalisme sering disebut negativisme, karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Naturalisme memiliki 3 prinsip tentang proses pembelajaran, yakni 1. Anak didik belajar melalui pengalamannya sehingga terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam dirinya secara alami. 2. Pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidik berperan sebagai fasilitator atau narasumber yang menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak didik ke arah pandangan yang positif. Yang ketiga, ada program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat, menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi kepada pola belajar anak didik. Di sini ada aliran konvergensi. Aliran ini dipegang oleh William Strand, seorang ahli pendidikan Jerman. Aliran ini merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi faktor pembawaan dan lingkungan sesama-sama berperan penting. Oleh karena itu, teori William Strand disebut teori konvergensi. Menurut teori konvergensi pendidikan mungkin tidak dilaksanakan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan untuk kepada anak didik, mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangan yang kurang baik.
Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Di sini ada aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme itu ada Johnny Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekankan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan peserta didik tidak hanya dipandang sebagai kesatuan jasmani dan rohani, namun juga termanifestasikan di dalam tingkah laku dan perbuatan yang berbeda dalam pengalamannya. Peserta didik diberi kesempatan untuk bebas dan sebanyak mungkin mengambil bagian dalam kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitarnya, sehingga suasana belajar timbul di dalam maupun di luar sekolah. Di sini ada aliran esensialisme. Aliran ini bersumber dari filsafat, idealisme, dan realisme. Sumbangan yang diberikan keduanya bersifat eklektik, artinya dua aliran tersebut bertemu sebagai pendukung esensialisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus bersediakan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Artinya nilai itu menjadi sebuah tantangan yang menjadi pedoman hidup sehingga dapat mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai yang dapat memenuhi adalah yang berasal dari kebudayaan dari filsafat yang korelatif selama 4 abad yang lalu, yaitu zaman Renaissance. Pendidikan yang pertama Renaissance adalah John Comenius. Tokoh kedua adalah John Friedrich Herbert. Tokoh ketiga ada William Harris. Dapat disimpulkan bahwa aliran esensialisme menghendaki agar landasan pendidikan adalah nilai-nilai esensial, yaitu telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun, yang telah turun-menurun dari zaman ke sejak Renaissance. Di sini ada aliran perennialisme. Tokoh aliran ini adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksimotis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini bahwa pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Di sini ada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Biologi singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu lahir pada 2 Mei 1889. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Haryono Suryaningrat, putra Kanjeng Gusti Hadipati Haryono Suryosasnaringrat yang bergelar Sri Paku Alam. 3. Ki Hajar Dewantara ini merupakan putri kelima dari 9 bersaudara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga keturunan Keraton Yogyakarta, sehingga Ki Hajar Dewantara didik dengan latar belakang keluarga yang masih religius dan budaya Jawa yang kental karena masih merupakan keluarga Keraton Yogyakarta. Sekaligus masih berada dalam garis keturunan Sunan Kalijaga, sehingga membuatnya menjadi keturunan bangsawan yang juga ulama. Ki Hajar Dewantara ini merupakan sosok yang sangat kreatif, inovatif, dinamis, jujur, sederhana, konsisten, konsekuen, berani, dan tanggung jawab, sehingga disegani oleh banyak orang, baik itu kawan maupun lawan. Tanggal Ki Hajar Dewantara itu 2 Mei, kemudian dijadikan Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar menerima penghargaan gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada pada 19 Desember. 2 tahun itu setelah mendapat gelar doktor honoris causa, ia meninggal dunia pada 26 April di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Terbentuknya perguruan siswa. Kondisi sekolah yang ada di tanah air, MULO dan HIS, yang menguntungkan pemerintah kolonial juga menjadi alasan bagi Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan perguruan taman siswa. Pada masa itu, putra-putri Indonesia yang di sekolah di HIS dididik dengan sistem pendidikan
pendidikan pemerintahan kolonial yang jelas sesuai dengan harapan dan kepentingan mereka. Ki Hajar Dewantara memahami betul mana arah pendidikan pemerintahan kolonial itu, maka ia bercita-cita untuk meningkatkan kesadaran generasi muda untuk menegaskan derajat martabat bangsanya. C. Asas pendidikan perguruan taman siswa. Taman siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922 bertujuan mengganti sistem pendidikan dan pengajaran Belanda dengan sistem baru berdasarkan kebudayaan sendiri. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, maka diterapkan asas-asas pendidikan dan dasar-dasar. 1. Hak seseorang akan mengatur dirinya sendiri dengan mengganti tertibnya persatuan dan perkehidupan umum. 2. Sistem ini maka pelajaran berarti mendidik dan menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. 3. Tentang zaman yang akan datang, rakyat kita adalah di dalam kebingungan. 4. Dasar kerakyatan, pengajaran yang hanya terdapat pada sebagian kecil, rakyat Indonesia tidak berfaedah untuk bangsa. Kelima, untuk dapat berusaha menurut asas dengan bebas dan leluasa, maka kita harus bekerja menurut kekuatan sendiri. 6. Keharusan untuk mempelajari diri sendiri segala urusan taman siswa. 7. Dengan tidak terikat lahir atau batin serta kesucian hati. Sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Corak dan cara pendidikan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara patut kita jadikan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan karakter. Corak pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara haruslah bersifat nasional. Artinya secara nasional itu pendidikan harus memiliki corak yang sama dengan tidak mengabaikan budaya lokal. Di sini ada Ingarsa Sung Toladha. Ingarasa berarti di depan atau orang yang lebih berpengalaman dan atau lebih berpengetahuan. Sedangkan Toladha memberi contoh, memberi teladan. Jadi Ingarasa Sung Toladha mengandung makna sebagai among atau pendidik adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman. Ingmangun Karsa berarti memindah kehendak, kemauan, dan hasrat untuk mengabdikan diri kepada kepentingan umum, kepada cita-cita yang luhur. Sedangkan Ingmadia berarti di tengah-tengah, yang berarti dalam pergaulan dan hubungannya sehari-hari secara harmonis dan terbuka. Jadi Ingmadia Mangunkarsa mengandung makna bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin. Di sini ada Tuturi Handayani. Tuturi berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih dan jauh dari sifat autoritatif, posesif, protektif, dan permisif yang sewenang-wenang. Sedangkan Handayani berarti memberi kebebasan kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri dengan pengalaman sendiri supaya mereka berkembang menurut garis kuadrat pribadinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.